Hati-hati, jangan tumpah. Sedikit lagi. Halo Brudi, apa kabarnya kalian hari ini? Jumpa lagi di Restart Channel, konten kesayangan kalian. Kali ini Mimin mau menggajak perjalanan panjang alat komunikasi dari kabel ke nirkabel. Pernah nggak kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di zaman di mana berkomunikasi itu bukan hal yang instan? Di mana untuk menyampaikan kabar ke orang tercinta, kita harus butuh perjuangan di awal-awal alat komunikasi baru muncul dan masih jarang orang memilikinya loh teman-teman. Pasukan minyak tanah pasti paham perjuangan ini. Hari ini mari kita tarik kembali benang merah sejarah. Kita akan berjalan menyusuri waktu, melihat bagaimana alat komunikasi berubah drastis. Dari yang dulunya sebesar lemari, sampai sekarang bisa masuk ke dalam saku celana. Ini adalah kisah tentang bagaimana dunia menjadi semakin dekat. Era pulpen kertas dan perengko. Jika kita ingin mengabari keluarga yang jauh di sana, apalagi saudara kita atau kawan kita atau kerabat kita jauh lokasinya dengan kita, bahkan sampai di luar kota, dulu di masa ketika belum ada HP, bahkan telepon rumah pun masih jarang, komunikasi bukan hal yang instan. Orang-orang mengandalkan surat. Setiap kata ditulis dengan tangan, penuh perasaan tanpa tombol hapus. Untuk mengirimnya, mereka harus pergi ke kantor pos. Surat dari kota ini tolong pisahkan. Baik. Ini untuk bagian ekspres. Makasih. Membeli perangko lalu menempelkannya di amplop. Perangko itu bukan sekedar hiasan, itu adalah tiket perjalanan agar surat bisa sampai ke tujuan. Kadang surat butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan justru disitulah letak perjuangannya. Seorang anak yang merantau akan menunggu kabar dari ibunya. Seorang prajurit di medan perang menulis surat untuk keluarganya. Dan sepasang kekasih saling bertukar surat cinta menahan rindu lewat tinta. Setiap surat punya cerita, setiap perangko adalah saksi perjalanan rasa. Fungsi bikin surat di zaman dulu pertama untuk menyampaikan kabar penting, keluarga, pekerjaan, atau pendidikan. Kedua, alat komunikasi jarak jauh. Ketiga, bukti resmi atau dokumen, keputusan, atau undangan. Keempat itu menjadikan media ungkapan perasaan, cinta, rindu, atau doa. Beda dengan di zaman sekarang, kita bisa kirim pesan dalam hitungan detik. Tapi, dulu, satu surat bisa membuat seseorang tersenyum sepanjang hari, walau lama dan lambat, karena kadang yang lambat justru terasa lebih dalam. Era awal, suara yang diantar kabel. Kisah ini bermula dari telepon rumah. Bagi kalian yang lahir di era 90-an ke bawah pasti ingat betul benda ini. Bentuknya besar, ada kabel panjang yang menghubungkan gagang telepon ke badan utamanya. Di masa itu, memiliki telepon di rumah adalah sebuah kemewahan dan simbol status sosial. Kalau ada telepon berdering, rasanya seperti ada pengumuman penting. Suaranya kring, kring, kring yang khas membuat hati berdebar. Tapi ingatkah kalian, kalau mau menelepon kita harus memutar angka satu persatu. Atau kalau model yang lebih baru, menekan tombol dengan keras. Wartel dan telepon umum, pusat tiap berita. Namun, tidak semua orang bisa memasang telepon di rumah. Maka lahirlah fenomena wartel atau warung telekomunikasi. Ini adalah tempat yang sangat sakral. Bayangkan, antriannya bisa panjang sekali. Kita menunggu giliran dengan cemas sambil memegang uang tunai. Karena di akhir pembicaraan ada angka yang harus dibayar kontan. Begitu masuk ke bilik kecil itu, kita harus berbicara seefisien mungkin. Karena waktu adalah uang. Halo, ini siapa ya? Kabarin ibu ya. Saya sampai dengan selamat. Ya, nanti saya telepon lagi. Cepat, padat, dan jelas. Terkecuali bagi orang yang sedang jatuh cinta, lamanya komunikasi nggak jadi masalah. Walaupun di akhir pembicaraan ada tagihan yang lumayan besar tentunya. Era pager, teens callback. Seiring waktu, orang butuh cara untuk tahu kalau ada yang mencari meskipun sedang tidak di tempat. Muncullah benda legendaris bernama pager atau HP kijang. Benda kecil ini digantung di pinggang atau dimasukkan ke dalam saku. Begitu ada notifikasi, dia akan bergetar atau berbunyi pip. Layarnya hanya bisa menampilkan angka atau huruf tertentu. Kalau nomor telepon orang tua atau pacar kita muncul di layar, itu artinya segera cari telepon umum dan hubungi aku balik. Pager membuat kita merasa terhubung meskipun sebenarnya kita belum benar-benar bicara. Itu adalah awal mula era di mana kita bisa dihubungi di mana saja. Era handphone, monster batu dan kejutan nada dering.
Dan kemudian sejarah besar terjadi, lahirlah handphone atau HP. Generasi pertama handphone itu besar dan berat. Orang menyebutnya Motorola atau Nokia generasi awal yang badannya tebal kayak batu bata. Bahkan ada yang punya antena yang bisa ditarik. Harganya waktu itu selangit, bisa sama dengan harga motor becul kali ya. Tapi wah, rasanya keren sekali kalau jalan-jalan sambil pegang handphone. Fitur-fiturnya masih sederhana. SMS adalah raja. Mengetik pakai tombol angka yang harus ditekan berkali-kali untuk dapat huruf yang diinginkan itu butuh kesabaran ekstra. Lalu muncul tren handphone lipat, handphone geser, sampai handphone model bunga yang bisa berputar. Game Sneak atau Space Impact adalah hiburan utama. Dan yang paling ikonik adalah nada dering polifonik. Suaranya ting tung teng yang khas. Atau bahkan kita bisa membuat nada dering sendiri. Punya handphone di masa itu membuat kita merasa paling gaul di sekolah atau di kantor. Era modern, dunia di ujung jari. Tapi siapa sangka perkembangannya begitu cepat. Handphone yang tadinya hanya untuk telepon dan SMS berubah wujud menjadi smartphone. Layar sentuh menggantikan tombol visi. Internet yang tadinya lambat pakai GPRS atau Edge yang loadingnya lama banget, sekarang berubah menjadi 3G, 4G, dan sekarang sudah masuk era 5G yang super kencang. Sekarang apa saja bisa dilakukan. Mau ngobrol bisa lewat WhatsApp, Telegram, atau media sosial. Mau lihat wajah lawan bicara tinggal video call, seolah-olah mereka ada di depan mata. Mau kirim uang, beli makanan, cari kerja, nonton film, semuanya cukup dengan satu alat kecil yang muat di saku. Jarak bukan lagi masalah. Orang di seberang laut bisa terasa begitu dekat. Informasi mengalir deras dalam hitungan detik. Kenangan yang tak tergantikan. Dari telepon rumah yang kaku, wartel yang penuh antre, pager yang misterius, handphone jadul yang kokoh, hingga smartphone yang canggih. Teknologi memang terus berjalan, semuanya menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih praktis. Tapi di balik sebuah kemudahan ini, ada satu hal yang kadang kita rindukan. Kita rindu akan antisipasi saat menunggu telepon masuk. Kita rindu akan rasa bahagia yang luar biasa saat berhasil menyambungkan sambungan. Kita rindu akan nilai kesabaran dan usaha dalam menyampaikan rasa rindu. Meskipun zaman sudah berubah, kenangan tentang benda-benda ini akan tetap tersimpan manis di hati. Sebuah bukti bahwa manusia selalu berusaha untuk terhubung apapun caranya. Terima kasih telah bernostalgia bersama kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Restart channelnya ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time. See you everybody. Iya, aku juga kangen kamu. Nanti malam aku telepon lagi ya.